ini nih di bandara yang di Waingapu. Sambil bagasi. Gimana bandaranya? Lucu. Tapi orang Sumba tuh gimana sih? Kok tadi di bandara, maksudnya saya datangnya, saya nyampe udah berantem udah mau ngambil penumpang. Tapi orang Sumba tuh gimana aslinya? Apa emang doyan ribut? Apa emang sopan santunnya baik? Apa gimana? Ya, saya kira mungkin baik, cuma memang ada, kalau tergantung suasana sih. Kalau suasananya nyaman Pak. Kalau suasananya ya seperti tadi membingungkan mau naik yang mana, jadi saya mundur tadi kan. Nah ketika saya mundur, saya pikir udah jalan Pak sama dia, ternyata Paknya juga masih ke situ, masih ada di tempat, berarti nggak jadi. Jadi saya buat penawaran lagi, ternyata Bapak mau sama saya. Nah oke, itu aja, tergantung tamunya. Mana kita? Oh, kita mau ke motret sunset. Di mana? Nah itu Bu, Bapak Arsy yang tahu. Tetap jadi sweeper. Kenapa helmmu jadi gitu? Iya nih, aduh, helmnya dapetnya yang begini Bu, untuk muat nih, pas bisa dipakai. Ini jadi Iya, kita di Sumba dan sekarang kita sewa motor. Ini motornya. Kecil-kecil. Itu helmnya juga tuh. Gerimis. Enggak deh. Basah-basah dikit lah. Iya, sedikit. Halo Sobat Motorade. Hari ini kita ada di Sumba. Dan sekarang ada di pantai Walakiri. Jadi di sini tuh katanya bagus, ada dancing mangrove. Kita lihat. Jadi karena air lautnya surut, kita bisa jalan-jalan ke antara pohon-pohon mangrove. Ini agak runcing-runcing gitu ya. Senang ya? Tapi sekolah tetap kan, sekolah ya? Kamu mau deh? Ya ibu mau, nggak apa-apa. Tanya dulu ini. Kalau mau buat orang apa tua kalau berkebun? ya? Enggak? Buatan? Satu, dua, tiga. Ukurannya raja pertama itu yang ada burung semua itu patungnya di atas. Yang warna hitam, yang sudah tua. Kalau yang masih sembayang Merapu itu, agama Merapu itu, Parai Merapu. Itu surganya orang Merapu, Parai Merapu.
Kan di sini masih ada yang merapu, ada yang Kristen. Masih ada di sini. Kalau kakak-kakak, saudara-saudara orang yang sudah yang kerja di kota, mereka di rumah di kota, mereka sudah masuk Kristen semua. Kalau yang di sini. Nah, jadi kalau yang di sini masih ada juga yang merapu. Kalau ibu merapu. Ya, saya sudah masuk Kristen, Ibu. Sudah masuk. Ya. Tapi adatnya dari merapu Tapi tetap adatnya dijalankan? masih menjalankan adat. Kalau ada pernikahan, acara kematian, dan biar mereka mati meninggal di kota, tetap dibawa ke sini, tetap acara adat juga. Kalau sudah dikubur, nanti dia punya tempat siripinangnya ditaruh di bakul situ, digantung. Nanti kalau sudah acara palaku, ya sudah diturunkan. Kalau kami masuk ke dalam itu boleh apa tidak? Ya boleh. Boleh dilihat. Tapi tidak dibersihkan di atas. Ada tai burung, Ibu. Harus pakai sendal naiknya di atas. Kan di sini tidak boleh sembarang dikasih bersihin. Nanti kalau ada acara adat, kebetulan acara adat baru dibersihkan. Kalau mayatnya mau pindahkan ke rumah besar, gitu. Jadi rumahnya meninggal di rumah salah satu. Nah, Itu nanti dibawa iya, ke sini. dinaikkan ke rumah adat dulu, baru sembahyang adat, lalu adakan musyawarah adatnya untuk menentukan tanggal penguburan di sini. Tidak di rumah dingin. Semua banyak dulu ya, karena itu mau meninggal yang satu langsung pelaku itu tidak pernah ada. Jadi tunggu dulu, kalau banyak dulu baru Pelaku bisa. itu tidak satu-satu ya sekarang? Oh tidak. Tapi kalau di Pulau Sumba ini sukunya sama, suku Sumba? Nah, suku Sumba, satu suku saja, suku Sumba. Kalau di Sumba, Cuma tidak beda ada suku kerajaan lain. waktu itu ya? Ya, paling orang masuk yang sukunya lain. Dari Kalau luar ya? Sumba asli satu, suku Sumba. Nyungga buahnya na Indonesia. Iya. Masih ada gong yang dipukul. Kalau mau dipindahkan mayatnya ke sini. Oh, ditaruhnya di sini mayatnya. Nah, nanti mayatnya di sini. Nanti ada fotonya, saya kasih lihat nanti. Oke. Mayatnya disimpan di situ, berjejer di sini. Kalau beberapa orang yang dikasih naik. Kemudian ini namanya Hindi. Hindi. Ini nih yang 3 susun. Sedangkan itu Hindi bagian atas itu tempat merapu dulu. Disimpan. Yang Disimpan di atas merapu. Tapi kalau rumah kebun, tempat lumbungnya, tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Oke. Nah, kalau rumah kebun, Kalau ya, rumah adat, kalau rumah adat itu tempat merapu yang di atas. Ya, kalau di sini semua pelaksanaan adat harus sembahyang. Acara-acara apa yang harus kita adakan harus sembahyang, Ibu. berarti dalam setahun itu sering ada sembahyang. Ya, Misal dalam satu tahun itu sering ada sembahyang. ya ada. Pokoknya ada acara-acara apa saja harus sembahyang. Terakhir kapan itu ada acara sembahyang di sini? Iya, sembahyang yang nama rumah tenunnya Hamhori. 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 Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, baik hati. Kalau berbicara tentang tenun, Bu, sebenarnya ini fungsinya untuk membuat tenun. Ini sebenarnya untuk ada seorang pasangan gadis yang
dengan perjanjian dia membuatkan kain pakainya. Nah, di sisi itu ketika udah berkeluarga, mereka untuk melanjutkan nafkah mereka atau kehidupan mereka. Jadi itu kain sumba ini selalu difungsikan misalnya kematian untuk dibungkus itu orang mayat. Pakai kain tenun Dibungkus juga? dengan kain sumba begini. Terus yang kedua untuk kawin mawin. Misalnya ada kita punya saudara seorang gadis, ada yang menikah dari keluarga pihak laki-laki, nanti dari keluarga laki-laki membawa hewan, tetapi kita membalasnya dengan kain dengan sarung. Begitu. Nah, yang ketiga untuk kita pakai pada waktu upacara, misalnya pernikahan atau kematian, seperti itulah. Sampai kapanpun tetap kami pertahankan itu, karena itu sudah bukan diwariskan juga, tetapi dengan sendirinya karena faktor lingkungannya juga, jadi tenun ini tidak bisa akan hilang. Tanpa di sekolah pun bisa membuat tenun, karena itu sudah diturunkan gitu. Jadi kita dalam 54 hari etape 1 kita melalui 5.130,4 km jalan darat. Kemudian 433,7 laut, kita naik ferry itu, dan 568 km udara yang kita terbang dari Kupang ke Rote dan Rote Kupang ke Waingapu. Mantap. Ini terjauh berarti ya selama touring. Malah ya jauh. Motormu gimana? Aku sih bawaan yang tailbacknya kan berat banget. Bapak bilang coba dimajuin, jadi coba dimajuin. Oh iya, ternyata lebih enak. So far mawar nggak ada keluhan sih. Oh cuma ya paling waktu sebelum ganti ban ya ketinggian banget. Itu semakin tidak percaya diri. Tapi pas sudah ganti better. Ya tinggal mentalnya aja Bu, itu tuh bisa. Nah, dia soal mental, kita motor. Iya gitu, motor sih oke. Jadi kita mau sih pakai itu kamu Oke, mantap. Setelah jatuh di Lombok itu paling nanti cek di bagian stang handguard itu emang agak kendor, sama spion dikenceng-kencengin. Terus sama mungkin perlu cek starter karena kadang suka nggak respon kalau dipencet sekali dia bengong atau cuma cicit terus nggak nyala gitu. Motor sangat aman. Beda handlingnya dengan WD1 tapi sangat aman. Setelah 5.130 km agak terasa, nggak setelah ya, mungkin beberapa 1.000-2.000 km terakhir itu dia agak berat kalau nanjak. Tapi overall masih oke, masih bisa. Mungkin karena juga Pertamax terus ya, dia haus dengan Pertamax Turbo dan tidak pernah ketemu, sekali 2 kali di Jawa ketemu. Kalau Gogor beberapa baut kendor, baut as depan kendor, selebihnya oke saja, tidak ada apa yang signifikan defisiensi, itu nggak ada. Hanya baut kendor, dan rasanya yang kendor tuh nggak cuman Gogor, tapi yang mungkin motor yang lain. Kalau mentally pas riding, misalnya ada rasa takut atau apa, ya salah satu-satunya cara ya harus dilawan, bukan lawan tapi dikerjain apa yang dirasa takut gitu ya. Kayak misalnya ngelihat batu-batu takut gitu ya, cara ngilanginnya atau meredam itu ya emang harus dikerjain gitu. Lawan aja gitu. Ya, kemarin dapat surprise sedikit di Usir, di Rote.
Di Rote. Di Kupang oleh orang Rote di Mesir. Ya sudah, itu sedikit spark ya, sedikit surprise. Tapi ya in overall yang problem terbesar itu kan cuman mental. Bagaimana dalam kondisi physically lelah, mentalnya sudah sangat lelah, tapi tetap bisa mendeliver sesuai rencana awal dengan kualitas yang tidak boleh turun atau bahkan lebih baik. Kalau fisik sih kayak fine-fine aja. Cuma ada sih beberapa hari yang emang rasa capek banget gitu karena emang mungkin tidur kurang. Tapi itu cuma 1-2 hari gitu. Karena di Lombok tuh benar-benar kena serangan mental. Jadi kalau memang capek, lelah hari itu atau sore ini terasa lelah, ya udah besok kita nggak riding atau tidak, no activity. Tapi juga dalam kenyataannya ya tetap ada yang kita lakukan, mau maintenance kayak, ada yang keluyuran di kota kayak, atau mencari sesuatu. Selama ini sih masih oke ya. Mentally kalau sangat tired, kadang-kadang apa-apa ya jadi kelihatan gampang itu tadi ya, dia sih rete ya. Ya cuma ya asal penuh juga dengan sadar, oke, kenapa perasaan saya seperti ini itu karena lebih ke capek.